Di dalam Tuhan Yesus kami siap terima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Saudara yang saya kasihi, kita sudah memasuki tahun baru. Tidak terasa 1 Januari saudara sudah hidup. 365 hari kita sudah masuk di hari pertama. Kita sudah masuk beberapa jam. Saya berdoa supaya tidak 1 jam pun waktumu kau buat sia-sia. Jangan sampai waktumu terbuang sia-sia. Saya rindu setiap hari anak Tuhan berkemenangan. Janji Tuhan, Roma 8 ayat 37, kita lebih dari pemenang. Tuhan mau engkau berkemenangan tiap hari, tiap hari, tiap hari. Kemenangan kecil, kemenangan kecil, kemenangan kecil, dan menjadi kemenangan besar. Dimulai dari engkau berkemenangan menguasai dirimu. Kalau engkau menang menguasai pikiranmu, engkau akan menang di luar. Saya ajak semua sama-sama kita belajar dari tema hidup berkemenangan setiap hari. Dalam Matius 6 ayat 34, next. Kita akan lihat dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan tahun 2023 cukup di tahun 2023. Jangan bawa di 2024. Semalam saya sudah sampaikan di firman Allah. Sakit hatimu di 2023 jangan bawa di 2024. Itu akan membuat overload. Akan menambahi beban hidupmu. Sudahlah. Sudah lewat kok 2023. Ampuni aja itu. Mau siapapun itu. Sesakit apapun cerita itu. Ampuni aja. Karena kalau itu saudara bawa, itu akan menambahi beban hidupmu. Baru masuk 1 jam, udah langsung sesak napasmu. Terlalu banyak yang menyakitimu, yang masih engkau jaga. Semalam saya terangkan, sakit hati itu sampah. Jangan buat tubuhmu itu tong sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Sakit hati itu sampah. Jangan buat tubuhmu tong sampah. Bagaimana caranya? Roh Kudus yang ada di hatimu memampukan engkau melepaskan kasih Kristus. Memampukan engkau mengampuni orang lain. Saya berdoa hatimu sudah bersih dari sakit hati dari 2023. Saya lihat dari wajah di depan ini, wajahmu ada kilauan kehidupan Kristus. Karena engkau sudah melepaskan segala sakit hati, kecewa, dendam 2023. Bahkan engkau memberkati musuhmu, memberkati orang yang menyakitimu. Itu tanda anak Bapa di sorga. Anak Bapa tanda anak Bapa di sorga, Matius 5, 44, 45, memberkati musuh. Ya, bukan hanya memberkati teman, memberkati musuh. Mentraktir makan musuh. Amin. Ya, itu anak Bapa di sorga. Gak ada anak Bapa di sorga itu pembenci, pendendam, gak ada. Gak ada. Saudara yang saya kasihi, ayat ini perikopnya adalah jangan khawatir. Di Matius 25 sampai 34, jangan khawatir. Pada ayat 33 itu dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Makanya bangun pagi tadi pagi, aku berdoa, semua daripadamu mencari Tuhan tadi pagi. Besok pagi kalau bangun, cari Tuhan. Jangan cari HP dulu. Ya kalau lihat gadget sebentar silakanlah yang penting-penting. Tapi utamakan pikiranmu cari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber hidupmu. Abba, Bapa. Kita panggil dia Bapa. Sumber itu artinya. Ya Bapa, ya sumber. Makanya suami itu di rumah, seorang ayah, itu sumber. Makanya kalau sumbernya benar, keluarga itu akan benar. Makanya ayah itu menjadi penentu. Saya ajak semua sama-sama kita bagaimana agar kita memiliki hidup yang berkenangan setiap hari. Jangan sampai ada khawatir sedikit pun di 2024 ini. Jangan khawatir. Kekhawatiranmu, Matius 6 ayat 27 dikatakan tidak menambah sahasta jalan hidupmu. Sahasta itu setengah meter. Enggak menambah setengah meter jalan hidupmu. Maksud Tuhan Yesus, enggak ada gunanya khawatir.
Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, makan, minum. Lihat ke bawah ada bunga bakung. Bunga bakung dihiasinya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, si Salomo, Raja Salomo tidak berpakaian sebagus seindah salah satu bunga yang ada di bumi ini. Padahal bunga itu paginya mekar, besoknya layu. Apalagi engkau anak-anak Tuhan. Apalagi kita, burung di udara aja dipelihara. Bunga bakung aja dipelihara. Saya percaya engkau pasti dipelihara Tuhan. Bilang sebelahnya, engkau pasti dipelihara Tuhan. Amin. Tepuk lagi, Tuhan tahu kebutuhanmu 2024. Amin. Beberapa di antara saudara butuh jodoh, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Nggak usah promosikan dirimu, Tuhan akan kirim yang terbaik samamu. Amin. Beberapa di antaramu butuh AC, AC-nya pun akan datang. Amin. Ya doakan, gak ada salahnya. Kalau memang sudah cuaca panas, engkau lihat orang sudah pakai AC, engkau rindu, why not? Mintalah maka akan diberikan Tuhan. Carilah maka engkau mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Ya, seluruh kebutuhanmu 2024 ini saya berdoa, Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara, bahkan berkelimpahan. Supaya engkau jadi berkat, jadi kebaikan, jadi saksi Kristus. Karena anak Tuhan Yesus tidak peminta-minta, tidak pengemis-ngemis, tidak peminjam-minjam, tidak pengutang-utang, apalagi utang tidak bayar. Itu tidak anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu pemberi. Kalau nggak bisa beri uang, beri senyum. Selamat tahun baru. Salam dulu sebelahnya, bilang selamat tahun baru dengan senyum. Amin saudara. Dari senyumnya nampak bahwa dia orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus. Ingat ya, anak Tuhan Yesus itu mudah senyum. Karena anak Tuhan itu murah hati. Murah senyum, murah mengampuni, murah mentraktir. Ya, anak Tuhan Yesus itu ciri-cirinya. Saudara yang saya kasihi, kita belajar bagaimana hidup kita berkemenangan setiap hari. Yang pertama, hidup dalam iman, bukan dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Manusia ini kan selalu berpikiran apa yang kami pakai, apa yang kami makan, apa yang kami minum. Tuhan Yesus berkata, tubuhmu lebih penting daripada semua itu. Hidupmu lebih penting dari semuanya itu. Tapi kita lebih mementingkan makanan, pakaian, penampilan. Tuhan lebih daripada itu memikirkannya. Maka Tuhan bilang jangan repot-repot memikirkan apa yang kau makan. Jangan repot-repot memikirkan apa yang kau minum, apa yang mau kau pakai. Dia memberikan satu contoh, burung di udara aja dia pelihara, bunga bakung aja dia hiasi, apalagi anak-anakku. Tuhan maksudkan percayalah kau sama Bapa di sorga. Ingat, kita gak hanya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Iblis pun percaya Yesus Tuhan. Tapi anak Tuhan Yesus lebih dari iblis. Anak Tuhan Yesus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itulah Roma 12 ayat 1 dikatakan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Saya ajak semua sama-sama kita, jangan lagi hidup dengan pikiranmu sendiri. Percayakan sama Tuhan. Maka 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, orang-orang benar itu bukan hidup dengan apa yang dilihatnya, tapi hidup dengan iman. Roma 1 ayat 17. Orang benar hidup oleh iman. Katakan sama-sama, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Kita sudah pelajari iman dalam Ibrani 11 ayat 1 sama tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Saya ajak semua kita, ayo hari ini. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pengertianmu. Jangan andalkan apa yang bisa kau lakukan.
Andalkan Tuhan yang dalam dirimu. Saya percaya kalau saudara mengandalkan Tuhan yang ada padamu, yang ada dalam dirimu, 1 Korintus 2:9 akan terjadi padamu. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, saya percaya akan diberikan Tuhan kepadamu di tahun 2024 ini. Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kau minta. Dia Bapa yang baik. Saya aja mencontohkan diriku kepada anak-anakku. Anak-anakku, aku sebagai bapaknya memikirkan yang baik sama mereka. Bahkan saya banyak memberi ide lebih daripada pikiran mereka. Buat ini anakku, buat ini anakku. Saya bayangkan, Bapa di sorga itu jauh lebih hebat dari saya. Jauh lebih hebat daripada Bapa di dunia. Saya terlalu percaya ada banyak rancangan Bapa di sorga padamu yang luar biasa. Mungkin kita menganggap diri kita ini gak ada apa-apanya. Mungkin kita menganggap diri kita ini seperti gak bisa buat apa-apa. Tapi saya mau katakan sama saudara, apa yang bodoh dari dunia ini akan dipilih Tuhan menjadi orang yang hebat, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kelihatan miskin di dunia ini akan dipakai oleh Tuhan. Saya ajak semua kita saudara, hiduplah oleh iman. Iman itu apa yang tidak kita lihat menjadi kita lihat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Saya sudah banyak melihat kesaksian hidup saya. Bagaimana Tuhan menolong pernikahan saya. Sehingga saya terbeban dengan pernikahan banyak orang. Karena Tuhan selamatkan pernikahan saya. Sehingga di sosial media saya, baik di TikTok, baik di Instagram, di YouTube, begitu banyak orang konseling ke saya. Kenapa? Di titik terendah hidup saya salah satu pernikahan. Tuhan angkat. Dan jadi berkat sekarang ini. Bukan hanya untuk sedikit orang, tapi banyak orang dari berbagai provinsi, berbagai negara. Mereka minta saya konseling, mereka minta saya doakan, saya berikan hati saya. Karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu menolong saya. Tuhan tolong saya juga mendidik anak yang benar, parenting yang benar. Saya juga pernah mengalami titik terendah dalam parenting. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya dari parenting yang titik terendah menjadi parenting yang bagi saya cukup bagus dan terus ditingkatkan. Tuhan juga pernah menolong saya dari keuangan yang terlilit yang begitu banyak. Karena berusaha, pada waktu itu saya masih aktif dalam membangun usaha-usaha ruko. Ada usaha yang membuat kami itu bangkrut dan minus karena minjam uang ke bank. Tapi unit-unit rukonya tidak laku. Semua itu pembelajaran bagi kami. Semua yang diizinkan dalam hidup saya selalu pembelajaran yang menjadi kebaikan bagi saya. Saya terlalu percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Saya terlalu percaya bagaimanapun kelamnya cerita hidupmu, bagaimanapun beratnya cerita hidupmu. Saya terlalu percaya bahwa kalau saudara setia mengasihi Tuhan, seluruh cerita hidupmu yang gelap, seluruh cerita hidupmu di titik terendah, saya terlalu percaya kalau saudara tetap beriman kepada Tuhan, maka seluruh cerita itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau akan melihat ada berkat-berkat kebaikan Tuhan. Asal imanmu tetap kau jaga. Keep your faith. Jaga imanmu. Ketika kita beriman, kita sefrekuensi dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku melihat iman. Kalau aku datang ke bumi ini, adakah iman di hatimu? Yang Tuhan lihat dari saya, yang Tuhan lihat dari saudara bukan penampilanmu. Yang Tuhan lihat dari saudara, adakah iman? Dalam kitab Lukas dikatakan, kalau aku datang ke bumi ini, apakah ada iman di bumi ini? Apakah ada iman di hati saya? Ini yang saya jaga. Maka Roma 10 ayat 17, saya tekun baca Alkitab, carilah dahulu. Lewat mendengar firman Allah, maka imanmu tumbuh. Itu Roma 10 ayat 17. Maka saya mengajak, ayo aktif mendengar firman Tuhan. Aktif memperkatakan firman Tuhan. Saudara, gunakanlah waktu yang ada ini. Di gereja kita sekarang ada program GGMA, Gerakan Gemar Membaca Alkitab.
Dari Kejadian sampai Wahyu kita selesaikan. Puji Tuhan ada 80-an orang udah bergabung. Kita sama-sama, kita mau diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita harus tahu, berkat Tuhan itu bekerja lewat iman. Kuasa Tuhan itu bekerja lewat iman. Ketika saudara mendengarkan firman pada pagi ini, dengan suasana ada beberapa agak sayu-sayu karena mungkin tadi malam main kembang api terlalu lama. Beberapa di antaramu tidurnya kulihat jam 2, jam 3. Nampak dari raut wajah. It's okay, no problem, I love you, sarangeo. Beberapa di antaramu lihat saya sepertinya sudah begitu tersiksanya perjuanganmu. But Jesus still love you. Ya, karena tadi malam mungkin semua grup WA begitu rame, semua mungkin tadi malam begitu semaraknya. Beberapa di antaramu main-main kembang api pada masa kecil tidak pernah dan kau lakukan tadi malam. It's okay. Tapi paling tidak saat engkau mendengar firman, imanmu tumbuh. Saya di mobil itu selalu saya dengar khotbah. Kalau tidak khotbah pujian penyembahan. Di rumah juga khotbah pujian penyembahan. Satu hari itu berjam-jam, 3, 4, 5 jam. Saya upload pikiran saya dengan firman Allah. Saya upload pikiran saya dengan pujian penyembahan. Karena Allah bertata dalam pujian penyembahan. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Efesus 4 pada ayat yang ke-27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis senantiasa mengintai kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis bagaikan singa, seperti singa yang mengaung-ngaung ingin mencari mangsa. Jadi jangan lengah sedikit pun. Jangan sampai ada celah iblis masuk dalam pikiranmu. Karena dia akan menerkammu dan menelanmu. Bagaimana caranya? Selalulah di hadirat Tuhan. Selalulah di hadirat Tuhan bukan berarti baca Alkitab terus, doa terus. Tidak. Tapi atmosfer hadirat Tuhan itu ada dalam dirimu. Kita seringkali merasakan hadirat Tuhan hanya ada di gereja saat ibadah seperti ini. Saat di mobil, saat jualan, saat kita berjalan, saat kita sekolah, saat kita bekerja. Kita kurang merasakan hadirat Tuhan. Saya ajak semua, ayo. Di tahun 2024 ini tingkatkan pembacaan Alkitabmu. Karena iman hanya tumbuh dari pendengaran firman Allah. Yang kedua, iman tumbuh dari peristiwa penderitaan-penderitaan yang kau alami. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6 dikatakan, iman itu bahwa penderitaan itu memurnikan imanmu. Saya ajak semua saudara untuk sama-sama ayo. Gak ada jalan lain selain kita membaca firman Tuhan. Ayo kalahkan kemalasanmu. Hari ini kita sudah dibagi. Ada Kejadian 1 dan sampai Kejadian 2, Matius 1 dan Mazmur 1 dibagi-bagi ayatnya. Enak membacanya, enak sekali membaca firman Tuhan. Beberapa memang kita nggak paham, baca aja. Nanti Roh Kudus akan tolong kita. Saya ajak semua kita, ayo kasih waktumu. Dengan engkau hidup oleh iman, maka engkau sefrekuensi dengan Tuhan. Ketika engkau bekerja dengan iman, maka engkau akan memperoleh kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat kebaikan Tuhan. Maka saya mengajak sama saudara, jangan malas baca firman Tuhan. Jangan malas. Ada banyak orang mencari alasan. Sibuklah. Banyaklah kerjaan, banyaklah ini. Tapi saya mau katakan, alasan selalu dari iblis. Bilang sebelahnya, jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Ayo, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Kan sudah ada Alkitab yang kau bawa-bawa kemana-mana kan? Kan dalam gadgetmu kan sudah ada Alkitab. Alkitab kan sudah dibawa kemana-mana. Saya nunggu ibu gembala kadang-kadang belanja di mall, kadang-kadang dia di salon. Apa kerjaku di salon? Kan nggak mungkin lihat mama-mama lain di salon itu. Dia di salon kadang-kadang 2 jam, 3 jam. Yang udah lurus mau dikeritingkan, yang udah keriting diluruskan. Kan masalah wanita kan seputar itu. Yang udah tumbuh digunduli, yang udah gundul ditumbuhi. Pokoknya repot wanita ini. Ya kita kan duduk manis di situ 2-3 jam. Masuk ruang astronot, betul nggak berasap-asap kayak Apollo. Saudara, yang saya lakukan apa? Baca Alkitab. Saya baca Alkitab, lumayan 2 jam. Ya di samping itu ada baca-baca WA, balas yang penting-penting. Saat engkau merasakan butuh Tuhan,
Tidak harus ketika engkau bangun pagi, itu penting. Mendisiplinkan diri. Tapi saat engkau di kantor, ketika engkau sedang bekerja, engkau merasakan ada sesuatu tekanan dalam dirimu, ada sesuatu yang engkau butuhkan, engkau bisa terkoneksi kepada Tuhan. Tidak karena lamanya, mungkin 5 menit, mungkin 3 menit engkau berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Orang beriman itu senantiasa terhubung kepada Tuhan. Ketika engkau belajar, ketika engkau ada di sekolah, ketika engkau ada bekerja, ketika engkau ada di rumah mertuamu. Terlebih di rumah mertuamu. Amin, yang punya mertua. Engkau perlu urapan khusus untuk itu. Supaya engkau berhikmat, supaya engkau menjadi berkat, supaya engkau membawa damai. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah yang membawa damai sejahtera. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Bagi saya ciri anak Allah itu pertama adalah dia jadi pembawa damai. Karena Raja Shalom, Raja Damai telah lahir. Saya imani hidup saya. Di mana saya diletakkan Tuhan, di situ ada damai. Gak percaya? Letakkan saya di rumahmu. Saya akan damai makan apapun yang kau hidangkan di situ. Saya mau katakan sama saudara, anak Tuhan itu lihat wajahnya aja senang kita. Dengar dia datang aja, jantung kita itu senang mendengarnya. Sehingga jantung itu enak denyutnya. Ada loh, dengar nama seseorang datang, jantungmu cepat-cepat denyut-denyut. Artinya engkau menolak kedatangannya, kau menolak kehadirannya. Karena yang mendatangkan itu dangerous. Ada bahasa voltase tegangan tinggi. Yang kalau datang meledak, marah. Saya mengajak semua saudara, ayo. Orang yang hidup dengan iman pasti suka damai. Orang yang hidup dengan iman pasti hidup dengan kasih. Orang yang hidup dengan iman pasti suka mengampuni. Orang yang hidup dengan iman pasti murah hati. Saya berdoa anak-anak Tuhan Yesus di hari pertama ini. Ayo kita semuanya menggenapi Roma 12 ayat 10. Saling mendahuluilah memberi hormat. Jadi kalau ada keluarga besarmu diam-diaman samamu, jangan kau ikut diam-diaman. Harus engkau yang mendahului. Bilang sebelahnya, tepuk, engkau yang mendahului. Tepuk sebelahnya, engkau yang mendahului. Iya. Tepuk dia, ada yang ku tahu seseorang perlu menunggumu. Sedang menunggu WA-mu tanggal 1 Januari ini. Ketik WA-mu. Atau sekarang, ayo ambil WA-mu, ketik seseorang itu. Katakan, Pak Pendeta kami kasih waktu 1 menit. Gak apa-apa, silakan praktek. Mana tahu ada seseorang yang sedang menunggumu. Di Bali G, di Pantai Bali, di Belgia, di Bali, dimanapun engkau sedang WA. Engkau berkata sama dia, selamat tahun baru, Eda, Mama Jonathan. Mak Jonathan maafkan saya doakan Eda sehat-sehat ya. Sama Ito, sama semua bere-bere. Tuhan Yesus memberkati. Aku yakin Mama Jonathan gemetar memegang itu. Dia akan berpikir, apakah ini tanda-tanda dia mau dipanggil Tuhan tahun ini. Karena sudah lama kau gak cakapan dengan Mak Jonathan. Udah 3 kali kalender berganti kau gak pernah menyapa dia. Tapi 2024 ini, aku mau engkau mendahului. Ingat, anak Tuhan Yesus rendah hati. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang sombong. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Saya berdoa, engkau rendah hati dan menyapa siapapun di grup WA-mu. Yang mungkin kau lihat ada orang-orang yang engkau tahu ada kebekuan hubungan. Ingat, kebahagiaan keluarga sejauh hubungan. Kalau hubunganmu tidak baik dalam keluarga, kebahagiaanmu sangat rendah. Kebahagiaan itu sangat ditentukan hubungan. Hubungan saya dengan anak baru saya si Hani, hubungan saya dengan si Jamie, dengan mama mereka, itulah ukuran kebahagiaan. Hubungan itu artinya ketika berjumpa enak berkomunikasi, nyaman, menyampaikan hati ini, isi hati ini begitu enak menyampaikannya. Saya berdoa, bawalah hubungan yang baik, biarlah sorga di rumahmu.
tergenapi Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah adalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Bukan harta, bukan masalah makanan, bukan masalah pakaian. Saya ajak semua sama-sama kita, ayo bangun baca Alkitab. Kalau hari ini belum baca Alkitab, nanti pulang dari sini, bacalah Alkitab. Saya sebagai Bapak Gembala kan tiap hari bagi ayat, rata-rata saya bagi. Kalau nggak sempat baca 4 pasal, ya udah 1 pasal. Nggak sempat 1 pasal, ya udah 1 perikop. Nggak sempat 1 perikop, 1 ayat. Paling tidak itu sudah menguatkan imanmu, menyertai engkau. Rajin membagikan ayat kepada orang yang mau menerima. Kalau engkau membagikan ayat kepada orang yang menerima, aku percaya imanmu lebih bertumbuh. Orang yang memberi itu akan lebih cepat bertumbuh. Makanya saya suka bagi ayat, saya baca firman Tuhan, saya doa, saya ambil ayat yang menurut saya rema pada hari itu, saya share. Walaupun beberapa yang ku tahu di handphonemu tidak kau buka selama sebulan. Saya udah bagi tiap hari, sebulan gak terbuka loh, gak centang biru. Setelah saya call dia, apa kabar? Baru centang biru semua. Gak apa-apa, sebagaimana Tuhan mengampuniku, aku juga mengampunimu. Baca firman Tuhan. Karena iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Bahkan ketika baca firman Tuhan, usahakan telingamu dengar. Kenapa saya suka audio firman Tuhan? Karena aku tahu firman ini akan lebih tumbuh kalau didengar. Seperti ini. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, Matius 6 ayat 31, 32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu cari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Didengar. Ketika didengar, imanmu jauh lebih tumbuh. Ketika didengar, imanmu jauh lebih aktif. Saya nggak salahkan saudara baca dalam hati. Tapi jauh lebih baik keluarkan kata-katamu dan kemudian telingamu mendengar. Itu 2 kali lebih cepat pertumbuhan imanmu. Ayo, perkatakan iman. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan. 2 Korintus 4 ayat 13. Saya mengajak kita sama-sama baca. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Sama-sama kita baca. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Berarti apa yang kita percayai diperkatakan. Apa yang kita imani diperkatakan. Jangan perkatakan situasimu. Jangan perkatakan keadaanmu. Perkatakan apa yang kau imani. Perkatakan apa yang engkau percayai. Perkatakan apa yang kau harapkan. Sejak ayat ini saya rema dalam hidup saya. Saya tidak mau habiskan mulut saya dengan mengatakan, oh, keuangan kami beginilah, keadaan saku beginilah. Enggak. Saya lebih mau memperkatakan kepercayaanku. Aku percaya aku diberkati Tuhan. Aku percaya hari ini hari berkemenangan. Aku percaya masa depan kami cerah. Aku percaya bahwa Tuhan menjanjikan kami diberkati berlimpah-limpah supaya jadi berkat bagi banyak orang. Aku percaya janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya aku sehat. Aku percaya aku kuat. Aku percaya pernikahanku better and better, stronger and better. Aku percaya anak-anakku diberkati Tuhan. Perkatakanlah apa yang kau percayai. Perkatakanlah imanmu. Jangan perkatakan cerita keadaanmu. Itu akan membuat engkau lemah. Bukan salah menyampaikan sekali atau 2 kali. Ini maksudnya kemana-mana kau ngomong sama orang, kami kekurangan uang loh, kami susah kali loh, kami miskin kali loh, kami gak ada penghasilan loh. Kemana-mana muka-muka susah. Sehingga orang melihat wajahmu pun susah. Karena engkau susah terus. Saya sering menjumpai orang, mereka selalu menceritakan apa yang mereka alami. Mereka tidak sadar apa yang mereka ceritakan itu menumbuhkan menjadi besar. Kalau engkau menceritakan kemiskinanmu, kemiskinanmu makin besar. Kalau engkau menceritakan imanmu, imanmu makin besar. Ayo di 2024 ini, langkah setiap hari dengan iman. Dalam Kolose 3:17, setiap apa yang kau perkatakan, setiap apa yang kau lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur. Jadi apapun yang mau saya katakan dalam nama Yesus. Kalau agama sebelah kan ada ucapannya. Jangan pula yang kau hafal ucapan yang agama sebelah. Halo?
Yang agama sebelah sering yang kau dengar, kau ucapkan pula. Kita harus ucapkan, dalam nama Yesus berhasil. Dalam nama Yesus usahaku 2024 mengalami terobosan. Dalam nama Yesus kandungan istriku akan melahirkan. Dalam nama Yesus rumah yang kami doakan akan datang 2024. Dalam nama Yesus pelayanan kami akan berkembang. Dalam nama Yesus berat badanku turun 5 kilo. Karena beberapa di antaramu sedang berjuang sama dengan aku. Selamat berjuang. Tapi itulah orang beriman memperkatakan imannya terus. Memperkatakan apa yang diharapkan. Jangan perkatakan situasimu terus. Itu akan membuat engkau semakin lemah. Hidup dengan berkemenangan. Saya terus memperkatakan di mobil, di jalan, dimanapun, mau tidur. Saya perkatakan GBI Pelita semakin bersinar. GBI Pelita semakin jadi berkat bagi bangsa-bangsa. GBI Pelita menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, bagi pernikahan-pernikahan, bagi anak-anak semakin banyak dipulihkan. GBI Pelita semakin bertambah-tambah dipakai Tuhan. Saya memperkatakan, walaupun yang saya perkatakan kadang-kadang gak langsung jadi, tapi saya tekun memperkatakan iman saya. Khotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Yang kedua, saya mengajak sama saudara, mengatur cara hidup saudara. Sama-sama kita baca dalam kitab Efesus pasal 5, ayat yang ke-15-16, sama-sama kita baca 1-2 ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat di sini bahasa Yunaninya poneros. Poneros artinya adalah dia menggunakan waktunya 24 jam sehari. Dia menggunakan waktunya 365 hari setahun. Makin lama hidupnya makin menurun. Hidupnya makin tidak berkualitas. Hidupnya makin hancur. Harusnya kan pernikahan makin lama makin bersinar. Harusnya kan saudara kalau belajar dari hidupmu yang semalam, setahun yang lalu, saya percaya 2024 ini hidupmu akan jauh lebih baik. Makanya ayat ini mengajak kita, ubah cara hidupmu di 2024. Orang beriman itu perbuatan juga. Iman tanpa perbuatan mati dan sia-sia. Sehingga cara hidupmu dari bangun pagi sampai engkau malam mau tidur, cara hidupmu itu menabur kebenaran. Saya ajak semua kita sama-sama gunakan 24 jam sehari membuat engkau makin teleos. Teleos itu artinya adalah semakin berkualitas seperti Yesus. 1 Yohanes 2:6 dikatakan, hendaklah engkau serupa dengan Kristus. Dalam kitab Matius 5 dikatakan, semakin lama engkau semakin harus menjadi sempurna seperti Bapa. Sempurna di situ adalah dewasa, matang. Ayo teman-teman suami-suami, semakin lama engkau menikahi istrimu, semakin matang jadi suami. Semakin lebih mudah mengalah, semakin mengayomi, semakin melindungi, semakin jadi teladan, semakin jadi imam, semakin jadi contoh bagi istrimu. Hai suami, berhenti bertengkar 2024. Jangan pernah lawan istrimu. Walaupun istrimu mungkin kelihatan cara ngomongnya itu kasar atau merepet, sudahlah, dia itu sekutumu. Satu sekutu jangan lawan, bukan seteru. Ayo suami-suami, kalau suami istri rukun damai, kesana Allah memerintahkan berkat. Mazmur 133 ayat 3, kesana Allah perintahkan berkat. Berkat mengejar suami istri yang rukun. Tapi berkat akan jauh dari suami istri yang berantem. Berantem itu hanya karena mereka egois. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan awal pertengkaran. Keangkuhan awal pertengkaran. Yakobus 4 ayat 1. Hawa nafsumu ingin benar, itulah yang membuat engkau bertengkar. Itu Yakobus 4 ayat 1. Kesombongan. Saya bisa pastikan orang yang bertengkar itu orang sombong. Anak Tuhan Yesus tidak mau bertengkar. Saya deklarasikan diri saya tidak mau bertengkar. Apalagi dengan istriku. Apalagi dengan anak-anakku. Apalagi dengan keluarga mertuaku. No way. Saya mau mengalah demi kebaikan. Kebenaran itu akan dibela oleh Tuhan.
Saya masih menjumpai suami istri yang pukul istrinya lah. Yang istrinya marahi suaminya lah. Yang kasar lah. Saya berdoa, ayo sama-sama kita semua. Sama-sama kita bangkit, tata cara hidupmu. Semakin lama pernikahanmu semakin bersinar, semakin bersinar. Masalah pernikahan gak banyak. Saya sudah pelajari 3 atau 5. Masalah komunikasi. Masalah salah pengertian. Masalah saling menghormati, saling mengasihi, menyayangi. Masalah keuangan. Nggak banyak masalah dalam pernikahan. Tapi yang benar adalah kita nggak belajar dari masa lalu. Kalau kita belajar, kita nggak jatuh di lubang yang sama. Orang yang jatuh di lubang yang sama orang bodoh. Jangan mau bertengkar lagi. Saya berdoa suami istri. Dan saya berdoa secara khusus kepada suami. Suami mengalah. Amin. Berapa banyak mau menjadi suami yang mau mengalah sama istrinya? Coba lambaikan tangannya. Gak usah. Ya, amin. Ya, istrimu bukan lawanmu. Ngapailah. Terima kasih buat kejujuran saudara. Saudara, kita gak sempurna. Paling tidak kita, kenapa aku tidak mau melawan istriku? Karena aku sayang sama dia. Aku sayang. Apakah dia sempurna? Tidak. Ketika dia merepet-repet itu, pokoknya itu tanda dia hidup. Terima kasih. Dan perbaikan bagi hidup saya, adrenalin. Udahlah. Memang kan perempuan dikatakan psikologi harus ngomong 15.000 kata. Kalau dia ngomong-ngomong biasa baru 5.000. Ketika repetan rudal itu, baru 20.000 kata, 30.000 kata. Ya kalau bisa pun baiknya wanita menguasai emosi, menguasai diri. Sehingga tidak perlu. Saya berdoa setiap saudara dan saya, ubah cara hidupmu. Besok bangun pagi, cari Tuhan. Berdoa, bersyukur. Kurangi beban yang gak perlu. Teman-teman yang gak perlu, kurangi. Eliminasi. Teman-teman relationship yang toksik, cut. Eliminasi. Lihat apa yang perlu kau lihat, dengar apa yang perlu kau dengar, pikirkan apa yang perlu kau pikirkan. Yang selebihnya gak usah. Kalau engkau mendengar seseorang, langsung deteksi, ini perlu nggak? Nggak perlu. Sana kau jawab, nggak perlu. Maksudnya nggak perlu saudara menghabiskan waktu. Bukan sekasar itulah. Saudara harus seleksi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di poin yang ketiga kita diajarkan, kuasai pikiranmu. Pikiranmu adalah berpikir sesuai dengan firman Allah. Apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang sedap didengar. Kebajikan, itulah pikirkan. Jadi di pikiran saya ini, memikirkan tentang orang lain yang gak perlu-perlu. Gak usah. Cukup ini saringan saya. Saya hanya memikirkan yang suci. Kalau ada hal-hal yang pornografi yang memancing saya di sini, ini gak bagian saya. Saya cepat skip. Kalau bisa dihapus selama-lamanya. Tapi gak bisa kan, karena ini kan sudah IT. Kita harus kena imbas. Tapi kita harus punya filtrasi. Saya gak mau memikirkan sakit hati, kecewa. Gak, no way. Life is too short. Life is choice. Enjoy your life. Jangan bebani pikiranmu yang hanya gak perlu-perlu. Gunakan waktumu yang ada. Selama 365 hari dalam 2024. Cara hidupmu yang benar. Kerjakan dengan benar. Yang gak perlu kau kerjakan, jangan kerjakan. Yang gak perlu didengar, jangan dengar. Yang gak perlu dilihat, jangan dilihat. Gak perlu dipikirkan, jangan dipikirkan. Pikirkan aja yang perlu-perlu. Bilang sebelahnya tepuk, pikirkan yang perlu-perlu. Firman Tuhan perlu dipikirkan. Amin. Keluarga perlu dipikirkan. Masa depan anak-anakmu perlu dipikirkan. Usahamu perlu dipikirkan. Keluarga mertuamu perlu dipikirkan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Haleluya.